yang saya masuk di sini adalah toh juga banyak sahabat-sahabat saya orang Kristen juga masuk di PDRIS, toh juga memang banyak juga sahabat-sahabat saya juga ada di situ dan berdoa untuk partai tersebut. Tapi dengan adanya hal seperti ini, saya takut saudaraku yang akan terjadi adalah malah kebalikannya daripada partai yang diharapin bangsa ini secara khusus umat Kristen. Terakhir, jauh panggang dari api. Ya. Belum merah sudah layu. Demikian Pak Pastor. Ya, saya jamin itu ya, itu partai sudah jadi terkutuk karena mendirikannya di atas darahnya KC loh. Pak Matias tambah dulu nih, silakan Pak Matias tambah. Amerika. Halo, dengar ya, Pak Paul? Shalom. Shalom. Shalom Pak Paul. Ya. Ya, tadinya hanya sedikit pertanyaan di dalam kepala saya, sekarang menjadi banyak. Jadi banyak banget ya. Bingung mau tanya mulai dari mana. Iya, dan semua pertanyaan itu mengarah kepada hal yang negatif mengenai kubunya Pak Saifuddin ini dan pengacara. Ya, ini tadi saya dengar rekamannya ini, beliau kan dengan bangganya Pak Saifuddin mengatakan bahwa ini bukan hanya pengacara tetapi hamba pendeta. Tuhan, begitu Pak? Pendeta ya? Nggak tahu, saya nggak dengar, saya nggak dengar. Iya, waduh, begini entah hamba Tuhan lah katanya mengaku. Menurut Pak Saifuddin, begini orang yang didekatinnya katanya ini sudah ditunjuk Tuhan ini pengacara ini. Coba itu. Ada orang yang tunjuk Tuhan mulutnya seperti ini. Pak Saifuddin, listen to me. Ya. Anda pun sebenarnya omongan Anda nggak bisa dipegang. Ya. Lalu Anda mengatakan sudah menunjukkan Tuhan menunjukkan pengacara dan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, dan saya berharap ya kalau Pak Saifuddin lagi dengar ini, masuk ke Zoom ini. Pak Komarudin, kalau Anda dengar, masuk ke Zoom ini. Pak Joshua Teu ya, masuk juga. Dan anaknya Pak KC, MKC ya. Aku selalu lupa namanya, Virgin apa namanya ya. Masuk. Tujuannya supaya menyelesaikan malam ini juga. Ya. Kita nggak akan goreng-goreng, kita hanya untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Nggak usah membawa orang lain yang masuk ke cemplung, siapa namanya Anggiat itu dari apa tadi, nggak ngerti saya itu ya. Nggak usah mereka ikut. Karena mereka baru aja masuk. Nah, kalau Anda dengar yang berat ya, masuk hari ini. Nah, makanya saya bilang kepada Pak Joshua Teu ya, inilah lalang yang sudah tumbuh subur, lalu bertunas-tunas lagi dia kemana-mana. Nah, mari kita bersihkan Pak Joshua Teu. Saya siap membantu juga, ya. Dan saya yakin teman-teman di sini begitu. Nah, saya nggak mau komen-komen yang lain, tapi tujuannya bagaimana Pak MKC kita bersatu. Dan goal yang paling utama itu adalah yang tingkat nasional. Bagaimana kita untuk berjuang agar keadilan bagi minoritas yang gereja-gerejanya ditutup, dibakar, begitu juga agama lain yang dibakar, ya, yang kemarin itu sebenarnya sasaran utama kita di sini. Dengan ada peristiwa MKC, ya, kita semakin semangat. Ini memang contoh-contoh, salah satu contoh yang memang kita harus perjuangkan, ya. Tolong, kalau Anda dengar bertiga ya, Pak JT, Pak Joshua Teu, Saifuddin, ya, Pak Komarudin, ya, dan anaknya Pak KC, kita mau tanya ada baik-baik. Nah, seperti awalnya tadi ya, yang ada 400 juta, nggak mau dikonfirmasi, dibuka di sini karena sudah janji. Lalu Pak Saifuddin mengatakan bahwa keluarga nggak mau membukanya. Nah, kita tanya kepada anaknya Pak KC, benarkah? Baik-baik. Kalau terjadi misunderstanding, ya, nggak apa-apa.
kita nggak akan menuduh, nah lo, nggak begitu. Janji ya teman-teman di sini ya, kita nggak begitu ya kan Pak Paul? Iya kan? Iyalah. Nah, Kita kan karena mau cari sampai sejauh solusi ini- buat KC, Pak, supaya ke rumah sakit. Target kita kan simpel, Pak, ke rumah sakit, Pak. Iya, sampai sejauh ini Pak Paul saya lihat ya, nggak pernah mau jelek-jelekkan Pak Saifuddin. Bener loh. Sementara saya sebenarnya ada apa ini Pak Paul ini masih di alam tidur lagi mimpi atau gimana gitu ya. Tapi itulah kesabaran orang itu beda. Saya mungkin lain ya, Pak Paul juga lain. Nah Pak Saifuddin dengar ini baik-baik ya. Nah di sini kita mau menyelesaikan. Saya ada feeling Bapak dengar. Begitu juga Pak Komarudin dengar ini Zoom ini. Ya, dan juga Pak Joshua Teu dan anaknya Pak KC, ya. Ada feeling saya Bapak dengar. Masuklah kita selesaikan baik-baik. Terima kasih Pak Paul, lanjutkan. Nih, pengikut Paulusan katanya akan digulung. Silakan kalau sanggup. Nah, gitu aja kan. Kalau sanggup dan kalau ada dasar hukumnya. Makanya saya bilang, aku yakin ini ya. Ya, saya urusan sama si Kamarudin. Saya cuma maklar kasus, cuma telepon-telepon doang. Nggak usah pakai SHM, dokter segala macam. Menang saya. Yang ganteng-ganteng gini dulu bekas maklar kasus saya ini. Tadi ada katanya yayasan apa Kamtibnas atau gimana itu Pak? Kamtibnas, Kamtibnas lagi apa itu semua. Enggak, selama Untuk ini semua Lembaga itu Pak, itu lembaga. lembaga ya, lembaga. Lembaga swasta itu. Iya, lembaga Bisa swasta. Nyatanya nggak bisa apa-apa. Bisa nggak Kamtibnas bawa KC ke rumah sakit? Kentut Iya, doang, plaspus, baunya kemana-mana, nggak ada hasilnya. Maksud saya begini Pak Paul, selama ini waktu awal-awal di mana mereka? Dulu ada itu gereja-gereja dibakar, ditutup. Di mana Kamtibmas? Mereka? Ada Hah? di bawah roknya Aisyah lah. Nah, enggak, maksud saya begini, kita kan sudah ada LSM, mau class action. Jangan-jangan mereka ini salah satu organisasi swasta yang bisa kita class action nanti. Ya kan? Mau. Nah, jadi jangan Anda merasa kita ini ya, kita lah saya bilang, jangan kita merasa kita lebih kuat dan ini bisa kita bernegosiasi di sini ya baik-baik ya. Nah, tujuannya apa? Supaya tujuan nasional itu yang kita harapkan tercapai. Itu aja Pak Paul, silakan Pak Paul. Iya. Luar biasa. Oke nih. Nanti Pak Gereja Siber, Ardiansa, Pendeta Johan standby. Ini pertama biar susu kuda. Oh lala bebe, silakan. Ya, waduh, shalom, rahayu, buka, cus, kubrak, ulala bebe. Salam damai, salam merdeka, salam sadar. Waduh, Pak Paul, terima kasih atas kesempatannya nih ya. Ini benar-benar ya efek kejut ya. Maksudnya tiada hari tanpa efek kejut. Kalau saya boleh kutip salah satu tokoh favorit di ibu kota ya. Waduh, tapi ini benar-benar ya Pak ya. Waduh, benar-benar nih. Seperti yang saya bilang di YouTube saya barusan nih ya. Ini kalau saya pegang 1 unit termometer di tangan saya, itu saking panasnya itu merkurinya akan pecah, perang, terus, tumpah ruah merkurinya kemana-mana. Padahal Pak Paul udah warning ya tadi ya, suruh pakai pelindung berlapis-lapis ya, pas mendengar recording tersebut. Tapi sekarang saya lihat itu semua seperti puzzle, keping demi keping, sambung menyambung menjadi satu gitu ya Pak ya. Tapi yang saya bingung nih Pak ya, yang saya paling khawatir gitu ya, kan kita tahu ya Pak Muhammad Kake itu sudah mau 2 bulan ya habis dihajar habis-habisan sama Napi Lingkung Bonatai, dicekokin suruh makan tai segala macam ya Pak ya, dan seperti yang kita tahu belum dimasukin ke rumah sakit gitu ya Pak ya, dan ada penanganan medis yang mumpuni. Nah yang gilanya ini Pak ya, si Bapak Muhammad KC ini sekarang berada di tangan pihak-pihak yang begini-begini ini gitu Pak, yang seperti Bapak tunjukin di recording tadi, dan Bapak udah jelasin tadi. Jadi saya merinding banget tuh Pak ya, saya pribadi merinding, dan tiap hari khawatir banget sama kondisi Pak Muhammad KC. Soalnya gini Pak,
informasi terakhir yang bisa ditunjukin sama ya orang yang kemarin tiba-tiba tanpa diundang ya Pak ya masuk ke YouTube saya itu, waduh, soalnya teman-teman pada salah paham nih tanpa diundang ya kemarin itu ke room susu. Mungkin lagi dititipin beli susu kali tuh, makanya masuk ke room susu ya. Oh benar-benar dah ya, tapi ya orang yang kemarin masuk tanpa diundang ya di YouTube saya itu tiba-tiba itu ya, itu dia dan orang-orang yang pihak lainnya tuh cuma bisa nunjukin foto-foto Bapak Muhammad Kc yang tanggalnya paling latest itu ya, paling akhir. Lama itu foto lama semua, September. Itu mereka bohong semua itu. 23 mulai dari temenmu itu si Kumis sampai si itu bohong semua itu. Sampai Saiful itu fotonya foto lama semua itu. Ya. Nah, 23 September Pak yang paling latest ya sepertinya ya. Habis itu kan nggak ada kan katanya yang orang kemarin yang masuk ke YouTube saya alasannya kan nggak boleh bawa HP apa segala macam, udah datang kemarin tapi nggak boleh bawa HP. Berarti tempatnya si Kumis temanmu itu kan berarti bohong dong. Nah, yang tuh ada foto-foto yang ditunjukin Pak Muhammad Kc yang lagi berdoa itu, yang katanya ini lagi ibadah minggu. Itu kan itu lebih lama lagi itu. 20 September itu Pak, 20 September. Iya, itu lebih lama lagi malah. Kalau yang, ya makanya itu yang terakhir tuh tanggal-tanggal itu Pak. Abis itu sampai sekarang kan nggak ada lagi gitu. Makanya yang saya mau bilang ya, kayaknya bisa nggak sih Pak Paul atau Pak Jenderal Junias Lumban Tobing sama Pak Putih misalnya gitu, bisa nggak sih verifikasi Pak Muhammad Kc itu sekarang bagaimana gitu ya? Bagaimana nggak caranya boleh, gitu Pak. ya? Masalahnya sama dia. Si Martin sama si Komar udah dibilang nggak boleh. Nah, kenapa tuh ya bisa gitu? Ya, karena ada sesuatu yang disembunyikan sama mereka. Bukannya saya spekulasi ya, tapi Pak Muhammad Kc masih di situ. Gimana? Ya karena ada yang disembunyikan. Iya, jadi harapan mau terakhir dijual ya, sama si Komar, mau dijual buat biayanya Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera. Gila juga ya. Makanya saya bilang, harapan terakhir di benak saya tuh yang Pak Putih dan Pak Junias Tobing mungkin ya supaya bisa verifikasi positif Pak Muhammad Kc itu sebenarnya lagi di mana sekarang ini gitu ya kalau saya kira ya. Tapi soalnya ini nyawa taruhannya loh Pak, ngeri banget tuh Pak. Saya di YouTube saya kan udah bilang ya yang kasus Asia Bibi ya Pak ya di Pakistan itu justru kan dipiralin, di blow up segala macam, makanya dia sampai lolos dari amukan massa. Dia disiksa juga tuh di tahanan dan juga sampai diancam hukuman mati segala, tapi akhirnya bisa selamat sampai dia sekarang ke Kanada ya. Itu gara-gara ini Pak Thomas Oswald yang bilang ya, itu karena diviralin habis-habisan sampai ke dunia internasional segala macam gitu ya. Tapi kalau ya jadi mengkhawatirkan sekali sih kalau saya bilang sih, dan fokusnya harus ke Pak Muhammad Kc ini gimana kondisi dia, soalnya kalau gubrak-gubrak ribut-ribut masalah donasi masalah apa itu atensi semuanya jadi teralihkan gitu ya. Pak Muhammad Kc kelupaan. Iya. Itu serem banget ya Pak. Serem banget. Ya karena mereka udah nggak ada kerjaan lagi, ya akhirnya mereka cuma bisa cari sensasi doang Pak. Nah dia salah cari musuh Pak. Cari ketemunya Nabi ke-26 Maha Tahu Pak. Repot Pak. Iya. Belum lagi rombongannya ya. Serem-serem. Rombongannya A1 semua. Bingung tambah lagi coba. Nah, salah cari musuh dia. Makanya cari musuh itu musuh itu bisa kita pilih ya, jangan semua dimusuhin. Makanya dia bilang, kamu nggak kenal siapa saya, emang kamu siapa? Nah, tapi satu lagi Pak. Ya nggak kenal siapa saya. Ya, tadi kan Pak Paul bilang udah diblokir semua Pak Jenderal Junias Tobing, Pak Putih, segala juga udah nggak bisa, nggak ada cara. Jadi gimana ini kakek kalau dalam catur stalemate dong, nggak bisa gerak lagi. Ya nggak apa-apa, kita berdoa, bekerja dan berdoa. Kita melakukan beberapa lobby politik, nggak bisa, politik udah bisa, itu semua jenderal bintang 3 yang kita lobby, semua anggota dewan. Dan itu teman-teman baik, ya, dan mereka takut. Karena ini cerita nanti Jokowi bisa dilengserkan. Baik-baik. Oh ya, terakhir nih Pak Paul. Tapi kan kita maunya kan cuma bawa Kc ke rumah sakit. Iya, itu dia. Ya kan, tujuannya kita kan cuma mau bawa Kc ke rumah sakit. Nah itu yang sedang kita usahakan. Kalau Lawyer Kc semua udah mentok, udah nggak bisa, udah. Karena jangan-jangan duitnya juga udah habis juga, nggak tahu juga tuh. Sama si lawyer ini mungkin udah diporotin, udah jadi nggak tahu macam-macam dah. Udah bingung, duitnya udah habis, nggak bisa kerja. Masa bayangin duit sebanyak itu nggak bisa bawa Kc ke rumah sakit, itu mah gila lah. Ya kasus korupsi, kasus pembunuhan,
kasus apa saja aja itu bisa loh bawa orang ke rumah sakit. Kasusnya KC ini kasus apa sih? KC Oh iya, ini Pak Paul. siapa sih? Ya Ya. kan? Oh ya Pak Paul, mungkin terakhir nih Pak ya. Kayak saya akhirnya udah keluar juga tuh dari grup yang Pak Paul bilang tuh yang udah bahaya tuh Hati-hati ya, data-datanya. teman-teman. Itu saya udah keluar. Sebaiknya Anda selama masih ada si Martin itu Anda tinggalkan Askri. Ya, kalau Heri itu orang baik, tapi dia nggak sadar kalau dia itu sudah dimanfaatkan oleh si Martin. Data-data Anda semua akan dijual dan dia nanti pura-pura jadi orang baiknya jadi orang jadi. Nah, ini kayak gini nih. Kalian semua di strike lalu dia pura-pura jadi orang baiknya nih. Hati-hati. Jadi kayak iya makanya. Terus itu itu Pak Paul. Tadi saya pikir ya, tadi kan saya bikin sebelum live ini mulai kan saya bikin YouTube juga. Saya pikir, wah ini masuk lagi nih orang nih kayaknya nih mendadak kayak kemarin. Wah saya udah siap, tapi ternyata nggak masuk lagi tuh. Saya pikir kalau misalnya ada aneh-aneh, intimidasi atau apa, saya langsung screenshot, langsung blasting di channel panas sih saya pikir. Iya gitu. Iya gitu sih. Iya Pak Paul. Terima kasih kesempatannya. Ya Pak Matias. Saya dengar ada YouTube yang mengatakan bahwa Pak Saifuddin juga dilaporkan ya? Alah nggak mempan, nggak bisa Pak. Itu gerombolannya si Rudi Yohanes, nggak bisa. Oh belum ada iya kepastian ya? Tapi nanti kalau kita class action, kita laporin somat segala macam itu bisa masuk itu nanti. Kalau enggak harus hapus pasal 515 namanya harus dihapus. Begitu Pak caranya. Oke Pak Paul, makasih. Oke Pak Susu. Jangan lupa subscribe Susu Kuda. Ya, oke. Jangan lupa subscribe Susu Kuda. Dan Beta Maluku jangan lupa dong. Oke, Beta Maluku juga jangan lupa di-subscribe. Susu Kuda sama Beta Maluku Kuda. Oke, lanjut nih. Gereja Siber Indonesia. Shalom, Pastor. Shalom, Gereja Siber. Ini sedikit, karena saya pun harus luruskan juga. Terkait daripada rentetan untayan antara Anggiat, Pak Putih, Kamtibmas Indonesia, LSM, dan juga Kamarudin. Kamarudin itu mendirikan Partai Pederis, yang mana Anggiatnya adalah koordinator wilayah Indonesia. Dan juga dia sebagai Wakil Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kamtibmas Indonesia. Juga kami bersama dengan Pak Putih juga ada di dalam dulunya. Jadi ini hanya meluruskan kemungkinan besar niatan baik daripada Kamarudin menangani Muhammad Kece untuk sebenarnya rasa prihatin atas kejadian yang menimpa umat Kristen. Namun di penghujung daripada permainan tersebut ada gunting dalam lipatan atau ada kepentingan untuk apakah mendongkrak elektabilitas partai atau mau dibikin memang ini sebuah hal menaikkan rating partai di publik bahwa partai ini hadir untuk membela umat Kristen. Namun dalam perjalanannya mungkin kemungkinan besar rasa sabar, rasa ketidakmampuan, rasa kebuntuan terjadi sehingga fokus utama tadi tidak dapat lagi. Jadi bola liar saat ini. Mungkin sahabat saya Pak Putih, kita pernah pelantikan di Kota Medan, Kamtibmas Indonesia Pak Putih, masih ingat saya kan? Saya adalah sahabat baik dari Sultan Erwin, ketua umumnya LSM-nya Kamtibmas. Juga Pak Putih, kita pernah duduk bareng di warung kopinya Kamtibmas Indonesia. Yang saya masuk adalah, kalau seperti ini fokus Pak Kamarudin menangani Pak Kece juga menangani partai, saya rasa kalau bahasa Bataknya sada sosada dua so dua, sada pe dan abong na tar laksanahon. Arti kata satu kasus tambah satu kasus, dua-duanya dijalankan, tapi satu pun dari kasus dari antara yang dua tadi sama sekali nggak akan pernah bisa terrealisasikan. Arti kata kalau memang mau fokus menangani Muhammad Kece, fokuslah, atau serahkan ke lawer lain, Anda fokuslah di partai. Tapi kalau Anda yang fokus di Muhammad Kece, saya rasa agak susah, karena 2022 Anda akan harus persiapan juga untuk merekrut penjaringan persiapan ke 2024. Yang saya masuk di sini adalah, toh juga banyak sahabat-sahabat saya, orang Kristen juga masuk di Pederis,
Toh juga memang banyak juga sahabat-sahabat saya juga ada di situ dan berdoa untuk partai tersebut. Tapi dengan adanya hal seperti ini, saya takut saudaraku yang akan terjadi adalah malah kebalikannya daripada partai yang diharapin bangsa ini secara khusus umat Kristen. Terakhir, jauh panggang dari api. Ya. Belum mengarah sudah layu. Demikian Pak Pastor. Ya, saya jamin itu ya, itu partai sudah jadi terkutuk karena mendirikannya di atas darahnya KC loh itu. Iya. Hati-hati loh PDRI itu ya. Dan saya dari dulu selalu ingatkan sebagai Nabi ke-26, jangan pernah bawa atribut agama untuk berpolitik. Iya. Jadilah orang Kristen yang baik, berpolitik praktis ke partai-partai yang umum, jangan yang beratribut agama. Nanti Anda akan menjadi bangsat biadab, ahli neraka. Itu sudah terjadi, kita sudah mengalami 300 tahun berdarah-darah. Dan saya selalu ingat kata guru saya, kata salah satu ya dosen saya dulu. Dosen saya bilang, jangan pernah bawa politik, jangan pernah bawa agama ke politik. Pak Paul ingat ya, jangan pernah bawa. Dia pikir saya mau masuk ke sana gara-gara saya berani kan, waktu saya kuliah dulu. Pak Paul ingat ya, dan saya ingat, saya akan selalu ingat nasihat itu. Tidak akan bawa agama ke politik. Nggak ada urusannya. Saya ditelepon sama ada satu partai kan, telepon saya untuk jadi toannya. Saya bilang, sorry Pak, saya tidak mau berpolitik Pak. Saya tidak mau ikut mendukung partai politik manapun. Ya, saya harus bebas dari semua. Karena saya sudah mencantumkan kata pendeta, pastor. Saya bukan pendeta ya, saya pastor. Saya sudah mencantumkan kata pastor di situ di sertifikat saya. Saya nggak boleh berpolitik. Ya. Nah, tetapi kalau menyuarakan suara kebenaran, memang kita sentuh dengan politik, dengan sosial, dengan budaya, dengan segala macam, dengan agama. Tetapi kita tidak mau berpolitik praktis masuk ke dalam sana. Kita ranahnya, makanya beberapa orang saya langsung mundur. Enggak, kita jangan bahas itu di sini. Saya selalu pesan. Begitu pekerja sipil, jadi saya setuju hati-hati. Terima kasih informasinya juga, supaya teman-teman juga mendengar yang lain. Haleluya. Pak Ardiansa lanjut.